بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, hari ini pembahasan kita tentang salah fokus. Dengan visualnya seorang cowok lagi tilawah Al-Quran di jalan, tiba-tiba ada cewek parkir, terus dia jadi gak konsen tilawah gitu ya. Itu solusinya gimana tuh? Solusinya makanya jangan tilawah di jalan. Kalau tilawah mah di masjid. Enggak. Boleh di mana aja selama bukan di tempat yang haram. Solusinya gampang banget. Udah nikah aja lah. Kan kata ulama mah kalau misalnya kita udah nikah terus salah fokus kan bisa dilampiaskan dengan cara yang halal kan? Bahasanya asa kurang ini dilampiaskan gitu. Agak-agak kurang pas nih bahasanya. Bisa diekspresikan dengan cara yang lebih halal, dengan cara yang lebih suci. Makanya saya mah tenang kalau ke mall. Salah fokus, tinggal pulang ke rumah. Kalau nonton TV, ada istri di sebelah biar nggak salah fokus. Tapi kalau misalnya kita nonton TV di sebelah kita teman kita, itu salah fokusnya lebih bahaya lagi, LGBT. Jadi mending solusinya adalah sebetulnya kalau kita ngebahas salah fokus, maka yang dibahas itu keutamaan menikah di usia muda. Usia muda itu berapa sih? Usia muda berapa? Usia dari sejak balik sampai 40. Balik itu berapa tahun? Kalau yang cowoknya 14, telat banget nih balik. Usia balik itu rata-rata 10 tahun. Jadi 11 tahun tuh udah boleh nikah ya, by the way. 11 tahun tuh kelas 5 SD. Itu mah udah boleh nikah. Mak, ada apa? Saya mau nikah. Anak kelas 5 SD. Usia balik sampai usia 40 tahun. Jadi kalau bisa nikah di usia 18 tahun, itu keren banget tuh. Beda deh pokoknya. Walaupun saya belum pernah ngerasain kayak gitu. Kata teman saya. Karena saya punya teman yang nikahnya usia kelas 2 SMA berapa tahun? 16 tahun. Dia 16 tahun tuh udah nikah, bayangin. Kelas 2 SMA. Nikahnya sama siapa? Dia ketua OSIS, nikahnya sama sekretaris OSIS. Cinta lokasi. Dan itu salah satu pernikahan yang menurut saya itu paling keren. Bukan karena weddingnya itu miliaran,
Bukan karena artis, tetapi karena usianya itu masih belia. Dan yang hebatnya itu orang tua mereka sama-sama paham. Ketika anaknya pengen nikah, orang tuanya tuh nggak nahan-nahan. Kalau ini kan udah selesai S1 masih ditahan S2. Masih ditahan harus punya kerjaan. Udah punya kerjaan penghasilannya itu harus banyak dulu. Harus ada tabungan segala macam. Maaf ya kalau ada yang kesindir. Kelas 2 SMA bayangin udah nikah sama sekretaris OSIS. Jadi kalau mereka rapat OSIS itu bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di taman, bisa di Vespa, bisa di mana-mana lah. Jadi mereka bisa rapat OSIS melulu. Jangan ditafsirkan, segitu aja. Dan ketika kita ngelihat mereka ke sekolah, boncengan motor berdua, duduk di kelas itu berdampingan. Kalau nyontek-nyontekan udah saling bagi tugas sejak dulu, ntar kamu hafal yang ini, aku hafal yang itu. Pokoknya asik pokoknya. Orang tuanya yang satu dokter, yang dari kalau nggak salah yang dari perempuannya dokter, yang dari laki-lakinya tuh dosen. Dua-duanya orang yang educated banget, orang yang berpendidikan, orang yang moderat, tetapi paham agama. Sehingga kedua orang tua mereka ini saling mendukung anak-anaknya. Nggak mempertanyakan, kamu kan belum kerja. Udah, soal rezeki Allah yang ngasih. Kalau lewat kamu boleh, lewat orang tua juga boleh. Orang tua support. Tinggal boleh di mana aja, boleh di rumah mertua, boleh di rumah sini. Kadang pindah-pindah. Cuma satu aja yang diminta sama mereka. Kalau bisa, ini mah bukan ngelarang. Cuma biar lebih baik, kalau bisa jangan punya anak dulu. Sampai kalian selesai kuliah. Terus jawaban anaknya, nggak janji apa? Itu mah cuma request orang tuanya doang, nggak janji. Tapi alhamdulillah ternyata benar. Baru punya anak setelah selesai kuliah dan kuliahnya di Jerman lah gitu. SMA bareng, kuliah ke luar negerinya bareng, pulang dari luar negerinya bareng, baru punya anak, sekarang udah kerja. Ini benar-benar luar biasa. Harusnya kayak gitu biar kita nggak gampang salah fokus. Masih ingat cerita di Sungai Nil? Nah itu gara-gara salah fokus tuh. Jangan sampai terulang pada kalian semuanya, biar saya aja yang ngerasain kayak gitu-gitu. Oke, kita malam ini akan bahas tentang gagal fokus. Sebelumnya kita tilawah dulu firman Allah di dalam surat Al-Munafikun. Aduh ini berat nih. Surat 63. Surat Al-Munafikun ayat 9. Al-Quran surat Al-Munafikun surat 63 ayat 9. Ayat 9. Ya, ayat 9 surat Al-Munafikun surat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian kita baca lagi akhir dari surat Ali Imran. Coba buka halaman terakhir dari surat Ali Imran ayat 196. Surat Ali Imran ayat 196. Surat ketiga Ali Imran ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. Janganlah sekali-kali kalian terpedaya melihat keleluasaan orang-orang kafir bergerak di negeri-negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara untuk mereka. Kemudian tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Akan tetapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, akan disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah dari sisi Allah, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang yang berbuat kebajikan. Satu lagi kita baca surat Al-Anfal ayat pertama, surat ke-8. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Mereka menanyakan kepada engkau tentang harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu punya Allah dan Rasul. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian memang orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Nabi awal-awal berdakwah, sejak Allah Subhanahu wa taala memberi sebuah visi kepada Nabi. Visinya adalah menegakkan agama Allah di muka bumi. Membawa agama Allah al-Islam di atas panggung peradaban. Bagaimana caranya memanggungkan atau membawa agama Allah ini, Islam, ke atas panggung peradaban. Menampilkan Islam di atas panggung peradaban. Dan misinya adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk menerima agama Allah, taat kepada Allah, menjalankan syariat Allah, berakhlak mulia. Mengajak orang sebanyak-banyaknya dengan dakwah. Itu visi misi Rasulullah sejak dapat wahyu pertama. Nah, sejak itu Rasulullah berdakwah, bekerja untuk Allah siang dan malam, mengajak orang kepada kebaikan, kepada Islam, walaupun tidak pernah memaksa. La ikraha fiddin. Sehingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy mulai merasa gerah, mulai merasa terganggu, kekuasaan mereka mulai terancam. Mulailah mereka menggunakan cara-cara untuk menghalangi dakwah Nabi. Saat itu Nabi SAW dibujuk dengan mengutus seorang laki-laki yang paling baik dalam berdebat di antara mereka, yang punya banyak wawasan, tetapi kalau ngomong itu nyenengin gitu. Dan salah satu yang mereka utus, yang diutus oleh orang kafir Quraisy adalah Walid al-Mughirah. Siapa tuh? Bapaknya Khalid bin Walid. Walid al-Mughirah atau bapaknya Khalid bin Walid, seorang mujahid Islam. Nah, Walid al-Mughirah ini orang Arab Quraisy yang terkenal paling banyak wawasannya, paling banyak hartanya, paling kuat kabilahnya. Kalau bukan karena ada Abu Thalib di dalam orang Quraisy, pasti Walid al-Mughirah lah pemimpinnya orang Quraisy. Jadi orang nomor 2 terpandang di Mekah setelah Abu Thalib pamannya Rasul. Diutuslah Walid al-Mughirah untuk membujuk Rasulullah supaya gagal fokus. Supaya nggak fokus lagi dengan dakwah, digodain dengan hal-hal yang lain, supaya melupakan misi utama dari kehidupan beliau sejak usia beliau 40 tahun. Pertama kata Walid, ya Muhammad, kamu lihat bagaimana hasilnya. Kerjaan kamu, misi kamu telah membuat kita menjadi berpecah belah. Dulu orang Quraisy itu bersatu, tapi gara-gara kerjaan kamu ini kita jadi berpecah belah. Kita jadi kacau, kita jadi saling bermusuhan. Anak dengan orang tua mulai ribut. Keluarga mulai pecah, mulai terputus silaturahim. Ya Muhammad, apa yang engkau inginkan? Bujuk Walid al-Mughirah. Rasulullah mengatakan, wahai Walid, tidak ada yang saya inginkan selain mencari ridha Allah dan berharap kalian semuanya selamat dari api neraka. Berharap kalian semuanya masuk surga. Berharap kalian semuanya diridhoi oleh Allah. Berharap kalian semuanya mendapatkan kehidupan yang berkah. Itu hanya itu yang saya harapkan, wahai Walid. Kemudian Walid pun terpikir bujukan yang lain. Ya Muhammad, begini saja. Kalau engkau menginginkan harta,
maka kami akan mengumpulkan harta-harta seluruh orang Quraisy. Bayangin, orang Quraisy itu bukan orang miskin. Walid Al-Mughirah salah satu yang kaya di Quraisy. Kayak gimana ilustrasi kekayaan Walid? Tidaklah berlalu satu malam di kota Makkah kecuali Walid menyembelih satu ekor ontanya untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Setiap malam. Kalau semalam doang satu ekor onta, oke. Ini setiap malam dalam setahun. Dan tahu berapa harga satu ekor onta? Paling murah 100 juta. Setiap malam dia nyumbang 100 juta, bayangin. Ini bukan kekayaan biasa. Padang rumput atau bukit itu dipenuhi oleh onta dan dombanya milik Walid Al-Mughirah. Sekali musim haji, kan musim haji itu udah ada sejak sebelum Islam. Jadi kalau udah pas musim Zulhijjah, bulan haji, orang-orang Arab dari seluruh penjuru Timur Tengah itu datang ke Mekah untuk berhaji. Cuma cara manasiknya banyak syirik, banyak mitos, banyak khurafat. Hajinya ada, peninggalan Nabi Ibrahim, cuma sudah dicampur baur dengan hal-hal yang tidak ada dalam ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga mereka ngumpul dari berbagai macam belahan negara-negara Timur Tengah datang ke Mekah untuk berhaji. Jumlahnya bisa ratusan ribu orang. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang makan bayar. Semuanya dibayari oleh Walid Al-Mughirah. Kalau sekarang tuh mirip dengan keluarga Bin Laden sama keluarga rajanya Saudi. Dua keluarga terkaya di Arab Saudi. Kalau nggak raja, maka Bin Laden. Bin Laden bukan cuma Usama ya. Kan Bin Laden ini keluarga besar. Bahkan yang membangun Masjidil Haram sekarang itu dengan keren-kerennya tuh salah satu kontraktornya adalah Bin Laden. Kontainer-kontainer mereka itu ditulis gede tuh Bin Laden dan nggak disebut dalam kurung teroris nggak. Soalnya di sana keluarga Bin Laden itu keluarga terpandang. Saya termasuk yang dapat banyak sekali sumbangan dari Bin Laden ketika saya haji backpacker. Karena mahasiswa dari Mesir itu kalau haji nggak dapat kayak di sini muassasah, dapat tempat tinggal. Kita benar-benar straight banget. Jadi hajinya tuh tidur di masjid, ya segalanya di masjid. Kalau misalnya pas lagi Arafah dan Mina, kita tidur di trotoar-trotoar jalan. Saya pernah ngerasain haji kayak gitu beberapa kali. Makanya dari mana? Dari Bin Laden. Kita tahu spot-spot di mana Bin Laden markirin kontainer mereka. Dan itu mereka tuh punya stok makanan yang sangat banyak. Yang udah hangat, tinggal dilempar-lemparin, kita ngambil. Wah, luar biasa kayak pengungsi gitu. Kalau sekarang mungkin seperti Raja Saudi dan Bin Laden. Atau rajanya Emirat yang membangun kota futuristik Dubai. Atau rajanya Qatar. Orang-orang yang sangat kaya. Ketika saya kemarin ke Qatar, lalu saya ngelihat ada sebuah pulau di tengah danaunya Qatar tuh, di tengah-tengahnya tuh ada pulau. Di tengah pulau itu ada istana, dari kejauhan kelihatan istananya. Tanya, punya siapa itu? Punya pangeran. Untuk bisa nyebrang ke sana aja, kita harus bayar $500. Jadi nyebrang doang nggak sanggup, apalagi tinggal di situ. Nyebrang doang untuk bisa masuk, tiketnya $500. Gimana mau tinggal di situ? Gimana mau punya tanah kayak gitu? Tanahnya nggak luas Qatar atau Emirat, kecil tetapi mahal sekali. Satu apartemen di Qatar, saya tanya, jadi nanyanya bukan masalah spiritual tadabbur alam, apartemen berapa, istananya berapa, salah fokus ya, tapi benar itu gagal fokus tuh. Nanya apartemen di sini berapa kegayatnya, kata dia apartemen ukuran 2 kamar, tipe sekitar 36 gitu, harga satu apartemennya sekitar 30 miliar. Itu harga satu apartemen. Tahukah kita berapa 1 meter tanah di dekat Masjidil Haram? 1 meter itu sekarang sekitar 1,5 miliar. 1 meter. Salah satu tanah termahal di dunia. Dan orang seperti Raja Saudi, kalau yang pernah umrah itu kan ada hotel Intercon ya. Hotel Intercon yang biru di samping Hilton. Intercontinental atau Darut Tauhid. Itu satu hotel bintang 5 yang plus-plus kayak gitu tuh. Itu punya satu pangeran. Dan raja ini punya puluhan pangeran. Satu pangerannya aja bisa buat hotel di samping Masjidil Haram yang 1 meter tanahnya tuh 1,5 juta, 1,5 miliar. Dan ketika kemarin ada Raja Garut, keluarga anak-anak keturunan Raja Garut, ternyata Raja Garut yang di Jawa Barat ini punya tanah di Mekah loh. Saya baru tahu karena teman saya menerjemahkan sertifikat tanah dia di Mekah ke dalam bahasa Arab, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ternyata dulu ketika kerajaan Islam di Indonesia masih ada, dia haji dan beli tanah di Mekah yang dekat dengan Pasar Seng.
Dan kemarin ketika Masjidil Haram mau dibebaskan, itu tanah ditaksir oleh raja berapa? 2 miliar 1 meternya. Di sana bukan ganti rugi, ganti untung. Karena itu tanah pemiliknya adalah Raja Garut dan mereka secara administrasi masih dijaga. Oh, ini punya orang Indonesia. Akhirnya dicari, ternyata orang Garut, keturunannya dapat rezeki nomplok, entah mimpi apa semalam gitu ya. Dan dicari-cari masih ada, cuma bukan sertifikat resmi, masih kayak tulisan orang zaman dulu dalam bahasa Jawa kuno. Nah, teman saya yang bisa bahasa Arab menerjemahkan ke bahasa Arab, dibawa semuanya pakai notaris segala macam secara resmi, dibuat di pengadilan Arab Saudi dan sekarang lagi proses. Kalau menang, itu dapat 1 meternya 2 miliar dan dia punya sekitar 2.000 meter. Wah, senang aja dibahas gini. Benar-benar gagas fokus nih mah. Materinya juga kenapa jadi masalah ini ya? Bayangin. Itu kekayaan orang sekarang. Dan ternyata dulu, kayak gitu juga banyak. Jangan pikir orang Arab mah miskin, terbelakang. Mereka mungkin gak punya banyak duit, tetapi mereka punya banyak aset. Dan aset paling berharga mereka itu pasar, tanah, ditambah lagi dengan onta. Onta itu kalau yang dipakai ke luar negeri, 1 ekornya 500 juta. Kalau yang gak dipakai ke luar negeri, onta lokal 100 juta. Walid setiap malam menyembelih minimal 1 ekor onta di kota Makkah. Dan setiap musim haji, ratusan ribu orang itu dibiayai oleh Walid Al-Mughirah, makan mereka selama 1 bulan berada di Mekah. Orang yang kayak gini nawarin kekayaan kepada Nabi Muhammad, kegoda nggak sih? Kalau orang biasa-biasa aja nawarin kekayaan, kamu mah. Ini orang kayak Walid, bilang bukan harta dia doang, harta seluruh orang Mekah. Siapa lagi yang kaya selain Walid? Ada Abu Jahal, itu juga kaya. Ada Utsman, itu juga kaya. Pokoknya yang kaya-kaya banget, ngumpulin semuanya. Ada ribuan ekor onta mau dikasih ke Nabi. Kalau kamu butuh harta, wahai Muhammad, kami kumpulkan harta kami semuanya, kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Siapa yang gak gagal fokus kalau digituin? Agak-agak, kalau kita karena mungkin bagi kita itu cuma mimpi, ngimpi kata kalau bahasa iklannya. Karena itu cuma mimpi, kita mah anggap, itu mah gampang. Jangan mengilustrasikan tinggi-tinggi miliaran atau ratusan miliar. Udah aja kayak sekarang kehidupan kita kadang-kadang hanya gara-gara pengen dapetin keuntungan sedikit dalam jual beli, dalam dagang, kita rela menjual kejujuran kita dan menggantinya dengan dusta. Padahal keuntungannya itu nggak banyak loh. Paling nambah 100 ribu, 200 ribu, misalnya kita jual sesuatu, jual buah misalnya, pada penjual buah misalnya, dia bilang, oh, ini matang dari pohon, kita metik pas sudah matang. Padahal dia diperam sama dia. Oh, ini manis nih. Padahal dikasih aspartam. Oh, ini warnanya kuning. Misalnya durian. Ternyata durian dibuka terus dikasih plastik berwarna kuning di bagian luarnya. Sehingga orang yang lewat, oh itu duriannya montong banget tuh, kuning banget. Pas datang, pas dipencet-pencet gini ternyata plastik. Artinya kita sering gagal fokus dalam kehidupan kita. Fokusnya berdagang pengen cari pahala dan untung yang halal. Fokusnya menikah itu pengen mengekspresikan dengan cara yang halal. Fokusnya kita bekerja itu mencari. Pokoknya sering banget kaum muslimin gagal fokus. Niat awalnya sih bagus gitu. Ya, orang masuk PNS niat awalnya bagus, pengen memperbaiki pemerintahan di Indonesia supaya lebih jujur, rapi dan terbuka misalnya. Pas sudah masuk ke situ pelan-pelan gagal nih. Belum gagal sih, masih salah fokus. Lama-lama jadi gagal fokus dan mengajak orang lain itu sama-sama gagal fokus. Dan ini sering terjadi. Allah alamnya kalau masalah politik karena saya nggak ngerti politik. Yang jelas Rasulullah pernah ditawarin kayak gitu. 3 tahun berdakwah, dicaci maki, dicela, dihina, disiksa, pokoknya ngalamin banyak masalah. Pokoknya selama 3 tahun, tiba-tiba datang tawaran angin segar yang luar biasa. Kata dia, kami kumpulkan seluruh harta kami berikan kepadamu dan kamu jadi yang paling kaya di kota Mekah. Dan kayanya itu gak tanggung-tanggung. Wahai Muhammad, terimalah ini. Kami belum pernah menawarkan yang kayak gini kepada siapapun selama zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Belum pernah ditawarin kayak gitu. Kedua, nggak satu yang ditawarin, ada yang lain. Kalau kamu pengen jabatan, wahai Muhammad, maka kami akan semuanya membaiat kamu menjadi pemimpin kota Mekah. Kamulah rajanya kota Mekah. Saya akan jadi pengikutmu, wahai Muhammad. Walid bersedia menjadi pengikut Muhammad. Yang penting jangan mau berdakwah. Jadi raja silakan. Jadi yang paling kaya silakan. Nabi itu kalau mau udah jadi paling kaya, paling tinggi kekuasaannya, raja di seluruh Arab Saudi itu,
Sampai sekarang mungkin kekayaannya nggak akan habis-habis, entah berapa ribu tahun. Kalau kamu mau jadi raja, maka kami tawarkan kamu menjadi raja kami dan kami semuanya akan mengikuti semua perintah Muhammad. Yang penting jangan teruskan dakwah kamu ini. Nah, kita fokus sholat isya dulu. Setelah sholat isya, insya Allah kita lanjutkan lagi tema gagal fokus. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan sesi kedua dari taklim kita, biar nggak lupa, marilah kita sama-sama ngedoain salah satu di antara saudara kita yang sedang sakit, namanya Irham Muhammad Zaki. Mudah-mudahan Allah menjadikan sakitnya sebagai penggugur dosa, mengangkat derajat dan disembuhkan dengan kesembuhan yang ajilan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk ishfi shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Sampai di mana tadi? Wah, sukses nih materi malam ini ya. Gagal fokus semuanya. Sampai di mana? Oh, tawaran kedua ya. Dia ingatnya onta. Tawaran kedua. Tawaran pertama apa? Harta. Kadang kita suka greget gitu. Awalnya sih pengen jujur. Awalnya pengen cara-cara yang benar gitu, yang lurus, nggak macam-macam, nggak neko-neko. Kita lamar kerja, pengen yang jujur. Kita berdagang, pengen yang jujur. Kita ngapa-ngapain aja pokoknya pengennya yang jujur, yang lurus. Tapi suka greget itu kalau ternyata ada orang yang curang dan sukses. Itu ya. Ada orang yang nggak jujur, untungnya lebih gede, kayaknya lebih cepat. Udah kayak gitu dia pamer lagi tuh. Dia bilang ke kita tuh, makanya jangan jujur-jujur teing gitu ya. Karena makin jujur susah jadi orang kaya gitu kata dia. Atau kalau kita ngelihat ke negeri-negeri yang mungkin bukan negeri kaum muslimin, yang mereka dagangnya itu di seluruh dunia punya produk mereka dengan cara-cara yang mereka tidak punya batasan halal dan haram, kadang-kadang kita jadi kepancing. Pengen juga kaya kayak mereka, pengen juga sukses kayak orang-orang yang tadi misalnya curang, orang yang gak jujur. Nah, apa kata Allah tadi di akhir surat Ali Imran yang saya juga bacain lagi di salat. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai kamu terperdaya melihat orang kafir yang keliling dunia. Maksudnya apa? Produk mereka ada di mana-mana. Bisnis mereka itu merajai dunia. Bahkan kalau kita pergi ke Mekah sekalipun, persis di depan Masjidil Haram itu adalah salah satu bisnis mereka. Hotelnya, makanan sepat sajinya, kemudian beberapa produk-produk, termasuk tasbih sekalipun. Coba lihat tasbih kita yang cetrek, made in mana? Tasbih yang lebih keren lagi, manasik umroh dan haji pun videonya itu yang buat adalah mereka. Jadi itu luar biasa. Artinya benar kata Allah, mereka itu menguasain dunia dengan bisnisnya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Itu ayat tentang jangan gagal fokus. Allah bukan gak mau kita tersemangati, tertantang, menjadi pengen semangat berbisnis, berusaha menjadi orang kaya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya, jangan sampai gara-gara pengen kaya dan sukses kayak mereka, kalian kehilangan jati diri. Kalian gak peduli lagi dengan batasan-batasan syariat. Seolah-olah batasan syariat itu, hukum Allah itu menghalangi kalian menjadi sukses. Itu namanya gagal fokus. Sehingga gara-gara kita kepancing sama teman kita yang dagang di sebelah karena dia lebih cepat kaya, akhirnya kita udah, saya mah udah capek,
Jujur setahun, jujur 2 tahun, jujur 10 tahun. Sekarang saya mau coba cara yang gak jujur. Benar gak sih? Apa kata Nabi? Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Iyakum wal kidh. Fa innal kidhba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilal nar. Hendaklah kalian selalu jujur. Jujur itu membawa kepada banyak kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu membawa kalian kepada surga. Hati-hati dengan dusta. Dusta itu membawa kalian kepada kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu membawa kalian kepada neraka. Jangan gagal fokus. Udah aja. Kata Allah, la yaghurrannak. Jangan gagal fokus. Kayaknya kita perlu buat Quran terjemah anak muda nih. Qurannya nggak dibuat, tapi terjemahannya diterjemahin dengan bahasa anak muda. Orang lihat di poster gagal fokus, apaan sih ini materinya? Padahal sebetulnya penting banget. Dan itu yang kita alamin sehari-hari. Masalahnya cuma bahasa doang yang berbeda. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berbahasa dengan bahasa kaumnya? Karena saya merasa masih muda dan bergaul dengan kaum muda, maka saya menggunakan bahasa anak muda. Maaf ya kalau sekali-kali kadang-kadang sok-sok muda gitu. 33 tahun, masih muda gak sih? Oh alhamdulillah ya. Cuma masih kakak-kakak kalian juga nih, kakak leting. Karena yang di depan-depan saya kayaknya di bawah 30 tahun. Artinya jangan salah fokus. Kepancing sama yang lain. La yaghurrannak. Kalian boleh semangat untuk sukses, boleh semangat untuk jadi orang yang kaya. Gak apa-apa, semangat untuk berbisnis. Tetapi jangan gagal fokus. Kalian punya identitas, kalian punya prinsip, kalian punya aturan, kalian punya cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjiin. Pasti akan sukses dengan cara itu. Yakin aja. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Kalian jangan gagal fokus ngelihat orang kafir sukses dengan bisnisnya di sekeliling dunia. Itu cuma kesenangan yang sedikit, kata Allah. Mata'un qalil. Bagi Allah, kesuksesan mereka bisa punya bisnis di mana-mana, merajai bisnis dunia, mata'un qalil. Dikasih dunia dan seisinya sekalipun pun, kata Allah, mata'un qalil. Itu mah cuma dikit, gak ada apa-apanya, kata Allah. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian tempat tinggal mereka nanti di akhirat jahannam. Wa bi'sal mihad. Itu tempat yang paling buruk. Terus gimana bagi orang yang istiqomah, orang yang fokus, orang yang menjaga Allah dan Allah menjaganya? Lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannat. Itu baru namanya kenikmatan yang banyak. Itu baru kemenangan yang besar. Jadi jangan mengukurnya hanya dengan ukuran duniawi, tapi ukur juga semua keuntungan-keuntungan dari aktivitas kita itu dunia dan akhirat sekaligus. Apa untung dunianya, apa untung akhiratnya, sehingga kita nggak gagal fokus. Dan Rasul tahu tentang hal ini banget. Sehingga ketika ditawarkan dunia dan seisinya, harta, di dalam hati beliau, apa yang dijanjikan Allah itu lebih baik. Wa ma indallahi khair. Kan akhir ayatnya gitu. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Bagi orang-orang yang istiqomah, fokus dengan kebajikan-kebajikan. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata'un qalil, keuntungan dunia. Itu yang Nabi ajarkan lewat tawaran-tawaran dari Walid Al-Mughirah. Gak mau kalau harta. Ya udah kalau gitu gak usah sekota Mekah deh, sedunia. Pasti Nabi akan menjawab tidak. Terus kamu maunya apa? Ya saya maunya ridha Allah. Ridha Allah itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kamu maunya apa? Jannah. Jannah Allah itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya nilainya lebih rendah daripada 11 sayap nyamuk di sisi Allah daripada surga, dibandingkan surga. Bukan nyamuk, 11 sayap nyamuk, lebih rendah dari itu.
Karena seandainya dunia lebih berat dari itu, maka Allah pasti nggak akan rela memberikan dunia ini kepada para pengingkar. Tapi kenapa para pengingkar tetap diberikan dunia? Karena di mata Allah dunia tidak ada nilainya kecuali hanya lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Dan cobalah belajar berpikir seperti itu, karena pandangan ini adalah pandangan angle-nya Allah. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Dalam angle-nya Allah, dunia ini lebih rendah daripada bangkainya onta. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Sehingga kita boleh mendapatkannya, karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Itu namanya gagal fokus. Boleh orang yang beriman itu berpakaian bagus, dan Allah sendiri menyediakan pakaian yang baik itu untuk yang beriman. Janganlah kamu melarang orang yang beriman menggunakan pakaian-pakaian yang baik. Nabi ketika diberikan pakaian hadiah dari orang Romawi, dari salah satu penguasa Romawi di Ghassan. Ini penguasa Romawi yang ada di Ghassan itu memberikan hadiah jubah yang sangat bagus untuk Nabi, warnanya merah. Artinya apa? Dapat hadiah dari orang non-muslim. Dan Nabi ketika dapat hadiah itu tersenyum bahagia, senang dengan benda yang dikasih kepada beliau. Walaupun yang memberikannya adalah seorang penguasa dari Romawi yang beragama non-muslim. Langsung saat itu juga beliau masuk ke rumahnya dan memakai jubah itu. Langsung memakai jubah itu karena beliau senang dengan pakaian ini. Artinya tidak masalah kita menginginkan dunia, tapi jangan pernah menukar dunia dengan surga. Itu baru namanya gagal fokus. Orang Islam jadi orang kaya, bukankah sebagian besar sahabat itu orang kaya? Dan bahkan Rasul juga dulunya orang kaya yang jatuh miskin karena dakwah? Bukankah Abu Bakar itu orang kedua terbaik setelah Rasulullah adalah orang kaya yang jatuh miskin karena dakwah? Bukankah Utsman itu orang kaya yang jatuh miskin karena dakwah? Bukankah Umar itu orang yang lumayan kaya jatuh miskin karena dakwah? Memang nggak sekaya yang dua orang yang pertama saya sebut, makanya saya bilang lumayan. Lumayan kaya dan jatuh miskin karena dakwah. Bukankah banyak sahabat yang kaya dan jatuh miskin karena dakwah? Yang nggak jatuh miskin itu adalah Abdurrahman bin Auf. Yang saya bilang sampai dia pusing sendiri, kok saya kaya amat ya, susah Pengen ngerasain gimana ya jadi orang yang miskin, yang makannya susah. Aduh hari ini mau makan apa? Pengen dia ngerasain kayak gitu. Kalau kita pengen ngerasain, gak usah mikirin lagi kerjaan, uang, semuanya udah mengalir, freedom finansial. Artinya, la yaghurrannak. Allah menyediakan yang lain. Allah memberikan yang lebih baik dari itu. Dan kita yakin, wama indallah khair. Yang di sisi Allah lebih baik pokoknya. Saya gak mau ditukar dengan yang lain. Kalau saya cari harta, itu saya mencari harta yang ada di dalam genggaman Allah, bukan genggaman makhluk. Kalau saya mencari dunia, dunia yang digenggam oleh Allah, itu yang saya mau. Kalau digenggam dan diberikan dari tangan yang lain selain Allah, saya nggak mau. Cari dunia yang digenggaman Allah, cari harta yang digenggaman Allah, cari jabatan yang digenggaman Allah, cari keindahan yang digenggaman Allah, cari akhirat yang digenggaman Allah. Pokoknya apapun kebaikan yang kita cari, kita mintanya itu dari tangan Allah. Yang Maha Rahman, kasih sayangnya itu berlimpah. Jadi Nabi bilang, Nabi dengerin. Yang pertama ditawarin, Nabi diam. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan kalau kita terjemahin ke bahasa kita sekarang, mungkin bukan menjadi seorang penguasa lagi, jadi orang yang terkenal. Kalau di zaman Rasul mungkin jadi penguasa, atau ada beberapa orang yang ditawarin kekuasaan beneran. Tapi bagi kita orang yang awam, masyarakat biasa, mungkin tawaran yang kita alamin selama ini itu bukan kekuasaan jadi pemerintah, jadi pejabat, tetapi menjadi orang yang lebih terkenal, jadi seleb. Kalau jadi seleb dengan resiko harus meninggalkan kebaikan di sisi Allah, maka tolaklah jadi seleb. Tapi kalau jadi seleb tanpa harus meninggalkan jalan Allah, maka itu adalah kebaikan. Bukankah Yusuf adalah seleb di zamannya? Yusuf dibicarain oleh banyak perempuan. Tahu nggak ada cowok ganteng? Itu mah gantengnya udah malaikat banget deh pokoknya. Ini cowok yang paling keren. Kamu juga kemarin bilang keren tapi giginya di depan. Maksudnya ke depan gitu. Enggak, ini benar-benar keren nih. Yusuf namanya. Mana buktinya? Ayo kita liatin. Ya udah kita jamuan makan siang gitu ya. Makan ngasih buah-buahan, ngasih pisau. Banyak pisaunya sampai bingung mau pakai yang mana. Udah lagi mau makan, lagi ngiris-ngiris buah-buahan. Kata perempuan ini, istri Al-Aziz dan namanya wallahu alam bukan Zulaikha. Kemudian keluarlah Yusuf, eng gitu ya, keluar Yusuf gitu. Pas Yusuf keluar, langsung
Ngiris tangan berdarah-darah nggak berasa. Saking luar biasanya terkesima ngelihat Yusuf. Dan itu hal yang wajar, selebritas. Seseorang yang jadi seleb karena memang Allah berikan kelebihan pada dirinya, itu sesuatu anugerah dari Allah. Bukankah Sulaiman itu bukan hanya seleb di antara manusia, tapi juga jin, burung, di mana-mana ngebicarain Sulaiman, Sulaiman, Sulaiman. Daud, seorang seleb dengan suaranya, Sulaiman, seleb dengan kemampuannya, Yusuf, seleb dengan penampilannya, dan lagi masih banyak yang lain-lainnya, termasuk Zulkarnain, seleb dengan kekuasaan dan keadilannya. Maka boleh kita mendapatkan kebaikan menjadi seorang selebriti. Asal tidak dengan resiko harus gagal fokus. Kalau dulu Nabi ditawarin jadi raja, kalau sekarang kita ditawarin jadi seleb. Gara-gara pengen jadi seleb, dia menanggalkan pakaian yang menutup auratnya. Soalnya kalau menutup aurat susah bersaing. Gara-gara pengen jadi seleb, akhirnya dia bicaranya itu suka menyindir bagian-bagian yang seharusnya dia jaga. Seperti memperolok-olok masalah agama, masalah sara, masalah ke masjid diperolok-olok dalam bahasa supaya orang menganggap dia bahwa oh ini bagus pembicaraannya atau penampilannya, performnya. Gara-gara pengen jadi seleb, akhirnya dia nyeleneh, mencari ketenaran. Karena sesuatu yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada yang dijanjikan manusia. Itu aja kita yakini. Bahasa Al-Qur'annya, wa ma indallahi khair. Yuk kita hafal bareng-bareng. Wa ma indallahi khair. Coba diulangi lagi. Kalau kita lagi mulai diambang-ambing supaya nggak fokus, katakan itu kepada diri kita sendiri. Wa ma indallahi khair. Wa ma indallahi khair. Wa ma indallahi khair. Biar nggak kegoda. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, ada cewek cantik lewat. Oh itu mah tipe kita banget. Ada yang modelnya tipenya senang cewek yang oriental misalnya. Wah ini kan lagi hit sekarang tuh. K-pop gitu ya. Pengen yang gitu-gituan. Wah ini nih kayaknya gue banget nih. Kalau dapat yang kayak gini nih pasti bahagia banget hidup saya. Gimana biar kita nggak gagal fokus. Tetap fokus dengan menundukkan pandangan. Gimana? Wa ma indallahi khair. Yang Allah sediain itu lebih baik. Fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga ada perempuan yang menundukkan pandangannya karena malu. Jadi kita kalau jadi suami dia, gak khawatir dia akan kemana-mana. Karena dia gak kenal laki-laki kecuali kita. Coba lihat, ada gak ya sekarang cewek, maaf ya ibu-ibu, ada nggak cewek yang di HP-nya nomor laki-laki cuma satu? Ada? Ada. Karena yang lain dirubah semuanya menjadi nama perempuan. Cuma satu doang yang namanya Adi misalnya. Yang lain Sinta. Tapi nama aslinya itu adalah misalnya ya gitu. Ujang misalnya. Tapi namanya Sinta. Ada nggak? Cuma satu-satunya laki-laki di kontak dia adalah suaminya. Gak kenal laki-laki sama sekali. Kan gak ada kan? Ada gak ya? Ada sih di belakang ya, insya Allah ada ya ibu-ibu ya. Ntar daripada saya di demo dari belakang. Ada, tapi jarang banget. Kalau di dalam surga, perempuan yang ahli surga ini qasiratut tarf. Artinya apa? Dia gak kenal cowok sama sekali. Gak kenal laki-laki satupun kecuali suaminya. Jadi nggak usah khawatir, nih istri saya kemana? Kenapa istri saya kayaknya kompak banget tuh sama si cowok itu? Nggak ada itu cerita kayak gitu. Yang bikin kita nggak nyaman, yang bikin kita gregetan, yang bikin kita akhirnya sok-sok nunjukin gaya, berpenampilan menarik. Kenapa? Bersaing, saingannya berat banget kali ini. Nggak ada. Kenapa? Qasiratut tarf. Fihinna qasiratut tarf. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Perawan banget. Kenapa bilang perawan banget? Gak pernah disentuh, apalagi yang lain-lain. Disentuh doang gak pernah oleh manusia dan jin. Kalau perempuan di zaman sekarang pernah disentuh? Disentuh oleh manusia. Ayahnya, ibunya, ya kan ya? Sempat disentuh, walaupun sentuhannya sentuhan kasih sayang. Tetapi ini saking sucinya, jangankan orang tua, jangankan orang lain, orang tuanya aja gak pernah nyentuh. Gak ada yang pernah menyentuh dia. Ini benar-benar terjaga banget nih. Ka'annahunnal yakut. Mereka seperti batu akik.
Yakut kan batu akik itu mah. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka seperti permata-permata. Fihinna khairatun hisan. Mereka perempuan yang baik-baik banget, gak pernah cemberut. Kepada suami gak pernah cemberut, gak pernah ngambek, gak pernah pundungan, gak pernah meninggikan suaranya. Khairatun, sangat baik. Kita gak pernah bakalan kecewa sama dia tuh. Gak ada cerita, kenapa Ustadz lagi di masjid? Ini lagi pengen itikaf di rumah gak betah. Kenapa jadi betah itikaf di masjid? Karena di rumah diomelin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, hari ini pembahasan kita tentang salah fokus. Dengan visualnya seorang cowok lagi tilawah Al-Quran di jalan, tiba-tiba ada cewek parkir, terus dia jadi gak konsen tilawah gitu ya. Itu solusinya gimana tuh? Solusinya makanya jangan tilawah di jalan. Kalau tilawah mah di masjid. Enggak. Boleh di mana aja selama bukan di tempat yang haram. Solusinya gampang banget. Udah nikah aja lah. Kan kata ulama mah kalau misalnya kita udah nikah terus salah fokus, kan bisa dilampiaskan dengan cara yang halal kan? Bahasanya asa kurang ini, dilampiaskan gitu. Agak-agak kurang pas nih bahasanya. Bisa diekspresikan dengan cara yang lebih halal, dengan cara yang lebih suci. Makanya saya mah tenang kalau ke mall. Salah fokus, tinggal pulang ke rumah. Kalau nonton TV, ada istri di sebelah biar nggak salah fokus. Tapi kalau misalnya kita nonton TV di sebelah kita teman kita, itu salah fokusnya lebih bahaya lagi, LGBT. Jadi mending solusinya adalah sebetulnya kalau kita ngebahas salah fokus, maka yang dibahas itu keutamaan menikah di usia muda. Usia muda itu berapa sih? Usia muda berapa? Usia dari sejak balik sampai 40. Balik itu berapa tahun? Kalau yang cowoknya 14, telat banget nih balik. Usia balik itu rata-rata 10 tahun. Jadi 11 tahun tuh udah boleh nikah ya, by the way. 11 tahun tuh kelas 5 SD. Itu mah udah boleh nikah. Mak, ada apa? Saya mau nikah. Anak kelas 5 SD. Usia balik sampai usia 40 tahun. Jadi kalau bisa nikah di usia 18 tahun, itu keren banget tuh. Beda deh pokoknya. Walaupun saya belum pernah ngerasain kayak gitu. Kata teman saya. Karena saya punya teman yang nikahnya usia kelas 2 SMA berapa tahun? 16 tahun. Dia 16 tahun tuh udah nikah, bayangin. Kelas 2 SMA. Nikahnya sama siapa? Dia ketua OSIS, nikahnya sama sekretaris OSIS. Cinta lokasi. Dan itu salah satu pernikahan yang menurut saya itu paling keren. Bukan karena weddingnya itu miliaran, bukan karena artis, tetapi karena usianya itu masih belia. Dan yang hebatnya itu orang tua mereka sama-sama paham. Ketika anaknya pengen nikah, orang tuanya itu gak nahan-nahan. Kalau ini kan udah selesai S1, masih ditahan S2. Masih ditahan harus punya kerjaan. Udah punya kerjaan, penghasilannya itu harus banyak dulu. Harus ada tabungan segala macam. Maaf ya kalau ada yang kesindir. Kelas 2 SMA bayangin udah nikah sama sekretaris OSIS. Jadi kalau mereka rapat OSIS itu bisa di rumah.
Bisa di kantor, bisa di taman, bisa di Vespa, bisa di mana-mana lah. Jadi mereka bisa rapat OSIS melulu. Jangan ditafsirkan, segitu aja. Dan ketika kita ngelihat mereka ke sekolah, boncengan motor berdua, duduk di kelas itu berdampingan, kalau nyontek-nyontekan udah saling bagi tugas sejak dulu, ntar kamu hafal yang ini, aku hafal yang itu. Pokoknya asik pokoknya. Orang tuanya yang satu dokter, yang dari kalau nggak salah yang dari perempuannya dokter, yang dari laki-lakinya itu dosen. Dua-duanya orang yang educated banget, orang yang berpendidikan, orang yang moderat, tetapi paham agama, sehingga kedua orang tua mereka ini saling mendukung anak-anaknya, nggak mempertanyakan kamu kan belum kerja, udah soal rezeki Allah yang ngasih, kalau lewat kamu boleh, lewat orang tua juga boleh, orang tua support. Tinggal boleh di mana aja, boleh di rumah mertua, boleh di rumah sini, kadang pindah-pindah. Cuma satu aja yang diminta sama mereka, kalau bisa, ini mah bukan ngelarang, cuma biar lebih baik, kalau bisa jangan punya anak dulu, sampai kalian selesai kuliah. Terus jawaban anaknya, nggak janji apa? Itu mah cuma request orang tuanya doang, nggak janji. Tapi alhamdulillah ternyata benar. Baru punya anak setelah selesai kuliah, dan kuliahnya di Jerman lah gitu. SMA bareng, kuliah ke luar negerinya bareng, pulang dari luar negerinya bareng, baru punya anak, sekarang udah kerja. Ini benar-benar luar biasa. Harusnya kayak gitu biar kita nggak gampang salah fokus. Masih ingat cerita di Sungai Nil? Nah itu gara-gara salah fokus tuh. Jangan sampai terulang pada kalian semuanya, biar saya aja yang ngerasain kayak gitu-gitu. Oke, kita malam ini akan bahas tentang gagal fokus. Sebelumnya kita tilawah dulu firman Allah di dalam surat Al-Munafikun. Aduh ini berat nih. Surat 63. Surat Al-Munafikun ayat 9. Al-Quran surat Al-Munafikun surat 63 ayat 9. Ayat 9. Ya, ayat 9 surat Al-Munafikun surat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian kita baca lagi akhir dari surat Ali Imran. Coba buka halaman terakhir dari surat Ali Imran ayat 196.
Surat Ali Imran ayat 196. Surat ketiga Ali Imran ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. Janganlah sekali-kali kalian terpedaya melihat keleluasaan orang-orang kafir bergerak di negeri-negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara untuk mereka. Kemudian tempat tinggal mereka adalah neraka Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Akan tetapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, akan disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah dari sisi Allah, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang yang berbuat kebajikan. Satu lagi kita baca surat Al-Anfal ayat pertama, surat ke-8. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Mereka menanyakan kepada engkau tentang harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu punya Allah dan Rasul. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian memang orang-orang yang beriman. Shadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Nabi awal-awal berdakwah, sejak Allah Subhanahu wa taala memberi sebuah visi kepada Nabi. Visinya adalah menegakkan agama Allah di muka bumi. Membawa agama Allah al-Islam di atas panggung peradaban. Bagaimana caranya memanggungkan atau membawa agama Allah ini, Islam, ke atas panggung peradaban. Menampilkan Islam di atas panggung peradaban. Dan misinya adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk menerima agama Allah, taat kepada Allah, menjalankan syariat Allah, berakhlak mulia. Mengajak orang sebanyak-banyaknya dengan dakwah. Itu visi misi Rasulullah sejak dapat wahyu pertama. Nah, sejak itu Rasulullah berdakwah, bekerja untuk Allah siang dan malam, mengajak orang kepada kebaikan, kepada Islam, walaupun tidak pernah memaksa. La ikraha fiddin. Sehingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy mulai merasa gerah, mulai merasa terganggu, kekuasaan mereka mulai terancam. Mulailah mereka menggunakan cara-cara untuk menghalangi dakwah Nabi. Saat itu Nabi SAW dibujuk dengan mengutus seorang laki-laki yang paling baik dalam berdebat di antara mereka. Yang punya banyak wawasan, tetapi kalau ngomong itu nyenengin gitu. Dan salah satu yang mereka utus, yang diutus oleh orang kafir Quraisy adalah Walid al-Mughirah. Siapa tuh? Bapaknya Khalid bin Walid. Walid al-Mughirah atau bapaknya Khalid bin Walid. Seorang mujahid Islam. Nah, Walid al-Mughirah ini orang Arab Quraisy yang terkenal paling banyak wawasannya, paling banyak hartanya, paling kuat kabilahnya. Kalau bukan karena ada Abu Thalib di dalam orang Quraisy, pasti Walid al-Mughirah lah pemimpinnya orang Quraisy. Jadi orang nomor 2 terpandang di Mekah setelah Abu Thalib pamannya Rasul. Diutuslah Walid al-Mughirah untuk membujuk Rasulullah supaya gagal fokus. Supaya nggak fokus lagi dengan dakwah. Digodain dengan hal-hal yang lain. Supaya melupakan misi utama dari kehidupan beliau. Sejak usia beliau 40 tahun. Pertama kata Walid, ya Muhammad, kamu lihat bagaimana hasilnya. Kerjaan kamu, misi kamu telah membuat kita menjadi berpecah belah. Dulu orang Quraisy itu bersatu, tapi gara-gara kerjaan kamu ini kita jadi berpecah belah. Kita jadi kacau, kita jadi saling bermusuhan. Anak dengan orang tua mulai ribut, keluarga mulai pecah, mulai terputus silaturahim. Ya Muhammad, apa yang engkau inginkan? Bujuk Walid al-Mughirah. Rasulullah mengatakan, wahai Walid, tidak ada yang saya inginkan selain mencari ridha Allah dan berharap kalian semuanya selamat dari api neraka. Berharap kalian semuanya masuk surga. Berharap kalian semuanya diridhoi oleh Allah. Berharap kalian semuanya mendapatkan kehidupan yang berkah. Itu hanya itu yang saya harapkan, wahai Walid. Kemudian Walid pun terpikir bujukan yang lain. Ya Muhammad, begini saja. Kalau engkau menginginkan harta, maka kami akan mengumpulkan harta-harta seluruh orang Quraisy. Bayangin, orang Quraisy itu bukan orang miskin. Walid al-Mughirah salah satu yang kaya di Quraisy. Kayak gimana ilustrasi kekayaan Walid? Tidaklah berlalu satu malam di kota Mekah kecuali Walid menyembelih satu ekor ontanya untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Setiap malam. Kalau semalam doang satu ekor onta, oke. Ini setiap malam dalam setahun. Dan tahu berapa harga satu ekor onta? Paling murah 100 juta. Setiap malam dia nyumbang 100 juta, bayangin. Ini bukan kekayaan biasa.
padang rumput atau bukit itu dipenuhi oleh onta dan dombanya milik Walid Al-Mughirah. Sekali musim haji, kan musim haji itu udah ada sejak sebelum Islam. Jadi kalau udah pas musim Zulhijjah, bulan haji, orang-orang Arab dari seluruh penjuru Timur Tengah itu datang ke Mekah untuk berhaji. Cuma cara manasiknya banyak syirik, banyak mitos, banyak khurafat. Hajinya ada, peninggalan Nabi Ibrahim, cuma sudah dicampur baur dengan hal-hal yang tidak ada dalam ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga mereka ngumpul dari berbagai macam belahan negara-negara Timur Tengah datang ke Mekah untuk berhaji. Jumlahnya bisa ratusan ribu orang. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang makan bayar. Semuanya dibayari oleh Walid Al-Mughirah. Kalau sekarang tuh mirip dengan keluarga Bin Laden sama keluarga rajanya Saudi. Dua keluarga terkaya di Arab Saudi. Kalau nggak raja, maka Bin Laden. Bin Laden bukan cuma Usama ya. Kan Bin Laden ini keluarga besar. Bahkan yang membangun Masjidil Haram sekarang itu dengan keren-kerennya tuh salah satu kontraktornya adalah Bin Laden. Kontainer-kontainer mereka itu ditulis gede tuh, Bin Laden, dan nggak disebut dalam kurung teroris nggak. Soalnya di sana keluarga Bin Laden itu keluarga terpandang. Saya termasuk yang dapat banyak sekali sumbangan dari Bin Laden ketika saya hajinya haji backpacker. Karena mahasiswa dari Mesir itu kalau haji nggak dapat kayak di sini muassasah, dapat tempat tinggal. Kita benar-benar straight banget. Jadi hajinya tuh tidur di masjid, ya segalanya di masjid. Kalau misalnya pas lagi Arafah dan Mina, kita tidur di trotoar-trotoar jalan. Saya pernah ngerasain haji kayak gitu beberapa kali. Makanya dari mana? Dari Bin Laden. Kita tahu spot-spot di mana Bin Laden markirin kontainer mereka. Dan itu mereka tuh punya stok makanan yang sangat banyak. Yang udah hangat, tinggal dilempar-lemparin, kita ngambil. Wah, luar biasa kayak pengungsi gitu. Kalau sekarang mungkin seperti Raja Saudi dan Bin Laden. Atau rajanya Emirat yang membangun kota futuristik Dubai. Atau rajanya Qatar. Orang-orang yang sangat kaya. Ketika saya kemarin ke Qatar, lalu saya ngelihat ada sebuah pulau di tengah danaunya Qatar tuh, di tengah-tengahnya tuh ada pulau. Di tengah pulau itu ada istana, dari kejauhan kelihatan istananya. Tanya, punya siapa itu? Punya pangeran. Untuk bisa nyebrang ke sana aja, kita harus bayar $500. Jadi nyebrang doang nggak sanggup, apalagi tinggal di situ. Nyebrang doang untuk bisa masuk, tiketnya $500. Gimana mau tinggal di situ? Gimana mau punya tanah kayak gitu? Tanahnya nggak luas Qatar atau Emirat, kecil tetapi mahal sekali. Satu apartemen di Qatar, saya tanya, jadi nanyanya bukan masalah spiritual tadabbur alam, apartemen berapa, istananya berapa, salah fokus ya, benar itu gagal fokus tuh. Nanya apartemen di sini berapa kegayatnya, kata dia apartemen ukuran 2 kamar, tipe sekitar 36 gitu, harga satu apartemennya sekitar 30 miliar. Itu harga satu apartemen. Tahukah kita berapa 1 meter tanah di dekat Masjidil Haram? 1 meter itu sekarang sekitar 1,5 miliar. 1 meter. Salah satu tanah termahal di dunia. Dan orang seperti Raja Saudi, kalau yang pernah umrah itu kan ada Hotel Intercon. Hotel Intercon yang biru di samping Hilton. Intercontinental atau Daur Tauhid. Itu satu hotel bintang 5 yang plus-plus kayak gitu tuh. Itu punya satu pangeran. Dan raja ini punya puluhan pangeran. Satu pangerannya aja bisa buat hotel di samping Masjidil Haram yang 1 meter tanahnya tuh 1,5 juta, 1,5 miliar. Dan ketika kemarin ada Raja Garut, keluarga anak-anak keturunan Raja Garut, ternyata Raja Garut yang di Jawa Barat ini punya tanah di Mekah loh. Saya baru tahu karena teman saya menerjemahkan sertifikat tanah dia di Mekah ke dalam bahasa Arab, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ternyata dulu ketika kerajaan Islam di Indonesia masih ada, dia haji dan beli tanah di Mekah yang dekat dengan Pasar Seng. Dan kemarin ketika Masjidil Haram mau dibebaskan, itu tanah ditaksir oleh raja berapa? 2 miliar 1 meternya. Di sana bukan ganti rugi, ganti untung. Karena itu tanah pemiliknya adalah Raja Garut dan mereka secara administrasi masih dijaga. Oh, ini punya orang Indonesia. Akhirnya dicari, ternyata orang Garut, keturunannya dapat rezeki numpang, entah mimpi apa semalam gitu ya. Dan dicari-cari, masih ada, cuma bukan sertifikat resmi, masih kayak tulisan orang zaman dulu dalam bahasa Jawa kuno.
Nah, teman saya yang bisa bahasa Arab menerjemahkan ke bahasa Arab, dibawa semuanya pakai notaris segala macam secara resmi, dibuat di pengadilan Arab Saudi dan sekarang lagi proses. Kalau menang, itu dapat 1 meternya 2 miliar dan dia punya sekitar 2.000 meter. Wah, senang aja dibahas gini. Benar-benar gagas fokus nih mah. Materinya juga kenapa jadi masalah ini ya? Bayangin, itu kekayaan orang sekarang. Dan ternyata dulu, kayak gitu juga banyak. Jangan pikir orang Arab mah miskin, terbelakang. Mereka mungkin gak punya banyak duit, tetapi mereka punya banyak aset. Dan aset paling berharga mereka itu pasar, tanah, ditambah lagi dengan onta. Onta itu kalau yang dipakai ke luar negeri, satu ekornya 500 juta. Kalau yang gak dipakai ke luar negeri, onta lokal 100 juta. Walid setiap malam menyembelih minimal 1 ekor onta di kota Makkah. Dan setiap musim haji, ratusan ribu orang itu dibiayai oleh Walid Al-Mughirah, makan mereka selama 1 bulan berada di Mekah. Orang yang kayak gini nawarin kekayaan kepada Nabi Muhammad, kegoda nggak sih? Kalau orang biasa-biasa aja nawarin kekayaan, kamu mah. Ini orang kayak Walid, bilang bukan harta dia doang, harta seluruh orang Mekah. Siapa lagi yang kaya selain Walid? Ada Abu Jahal, itu juga kaya. Ada Utsman, itu juga kaya. Pokoknya yang kaya-kaya banget, ngumpulin semuanya. Ada ribuan ekor onta mau dikasih ke Nabi. Kalau kamu butuh harta, wahai Muhammad, kami kumpulkan harta kami semuanya, kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Siapa yang gak gagal fokus kalau digituin? Agak-agak, kalau kita karena mungkin bagi kita itu cuma mimpi, ngimpi kata kalau bahasa iklannya. Karena itu cuma mimpi, kita mah anggap, itu mah gampang. Jangan mengilustrasikan tinggi-tinggi miliaran atau ratusan miliar. Udah aja kayak sekarang kehidupan kita kadang-kadang hanya gara-gara pengen dapetin keuntungan sedikit dalam jual beli, dalam dagang, kita rela menjual kejujuran kita dan menggantinya dengan dusta. Padahal keuntungannya itu nggak banyak loh. Paling nambah 100 ribu, 200 ribu. Misalnya kita jual sesuatu, jual buah misalnya, para penjual buah misalnya, dia bilang, ini matang dari pohon, kita metik pas sudah matang. Padahal dia diperam sama dia. Oh ini manis nih. Padahal dikasih aspartam. Oh ini warnanya kuning. Misalnya durian. Ternyata durian dibuka terus dikasih plastik berwarna kuning di. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, hari ini pembahasan kita tentang salah fokus. Dengan visualnya seorang cowok lagi tilawah Al-Quran di jalan, tiba-tiba ada cewek parkir, terus dia jadi nggak konsen tilawah gitu ya. Itu solusinya gimana tuh? Solusinya makanya jangan tilawah di jalan. Kalau tilawah mah di masjid. Enggak. Boleh di mana aja selama bukan di tempat yang haram. Solusinya gampang banget, udah nikah aja lah. Kan kata ulama mah, kalau misalnya kita udah nikah, terus salah fokus, kan bisa dilampiaskan dengan cara yang halal kan? Bahasanya asa kurang ini, dilampiaskan gitu. Agak-agak kurang pas nih bahasanya. Bisa diekspresikan dengan cara yang lebih halal, dengan cara yang lebih suci. Makanya saya mah tenang kalau ke mall. Salah fokus, tinggal pulang ke rumah. Kalau nonton TV, ada istri di sebelah biar nggak salah fokus. Tapi kalau misalnya kita nonton TV di sebelah kita, teman kita, itu salah fokusnya lebih bahaya lagi, LGBT. Jadi mending solusinya adalah sebetulnya kalau kita ngebahas salah fokus, maka yang dibahas itu keutamaan menikah di usia muda.
Usia muda itu berapa sih? Usia muda berapa? Usia dari sejak balik sampai 40. Balik itu berapa tahun? Kalau yang cowoknya? 14. Telat banget nih balik. Usia balik itu rata-rata 10 tahun. Jadi 11 tahun tuh udah boleh nikah ya, by the way. 11 tahun tuh kelas 5 SD. Itu mah udah boleh nikah. Mak, ada apa? Saya mau nikah. Anak kelas 5 SD. Usia balik sampai usia. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Robbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar ngebooster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan
keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis. Caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?